Namun sayang, selalu kita dikerjain dalam tanda kutip setiap di AFF ini yang membuat mengundang para netizen untuk bisa mengajak, ya udah mundur aja. Keluar aja kita dari AFF, ya. Dan apakah kita akan terus pertanyaannya di AFF ini? Nah, saya sudah coba menghubungi ya Pak Marji sebagai manajer tim, dan dia bilang akan mempertimbangkan ini, akan mengevaluasi. Bisa saja kita keluar dari AFF, ya ini memberikan biar mereka panas dingin katanya nih. Kan Pak Marji sudah mengutarakan ini, ada niat semuanya ini, bahwa ketika kita banyak dirugikan selalu dan selalu, ya masih ingat mungkin teman-teman semua ketika di Piala AFF U19 di negeri kita sendiri, ketika kita menjadi tuan rumah, kita tuh dikerjain habis, ya. Masih ingat juga dengan bagaimana hasil draw 1-1 di antara Thailand dan Vietnam yang membuat kita yang lagi bagus-bagusnya setelah menggebuk habis Myanmar dan kita unggul dalam selisih gol. Tapi kita akhirnya kalah dalam head to head dalam aturan yang ada di AFF, sehingga ya permainannya dianggap ini sabun yang membuat dua tim ini melenggang ke babak selanjutnya, dan kita gagal padahal kita lagi tampil gacor saat itu. Nah, mungkin bagi Ketua Umum Pak Erick Thohir juga akan melihat ini, saya pikir wajar. Ya, kita nggak usah takut ya. Dalam hal ini nih, kalau menurut saya ini pertandingan tarkam yang ada di AFF, ya agendanya juga tidak diakui oleh FIFA. Nah, kita sebagai negara besar masa dipermainkan di ASEAN ini, yang kemudian kita harus terus menerima kekecewaan demi kekecewaan dalam setiap laga. Kita harus punya nyali yang kuat. Memang apa ruginya? Ya, kalau kita keluar dari AFF, nggak ada rugi. Yang rugi itu adalah AFF sendiri, ya, yang diketuai oleh Keith Samet dari orang Kamboja ini kan. Jadi saya pikir harus demikian untuk berikut, baik di tim senior, tim junior. Itu kita cobalah, ya, daripada begini-begini terus, ya, dan mereka pasti akan menjerit, pasti akan sakit perut mereka, ya, para petinggi-petinggi di AFF ini. Ketika kita keluar, wah, itu saya bilang tadi, kita itu tidak rugi, mereka yang rugi, kehilangan Indonesia. Karena kalau bermain di Indonesia misalnya kita menjadi tuan rumah, kan itu kan penuh selalu stadion ini, dan ini ada untung besar, ya. Tapi kenapa kita selalu dirugikan, ya, selalu, ya, bagi para perangkat pertandingan seakan-akan tidak bersahabat. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Kemenangan Thailand tadi malam lawan Filipina di semifinal AFF dibatalkan. Wasit terang-terangan curangi Filipina, dan rapat AFF putuskan Filipina yang melaju ke final lawan Vietnam. Presiden FIFA dan AFC geram dan turun tangan bongkar mafia bola di Piala AFF. Wasit dihukum berat, dicabut lisensinya. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini bukti kecurangan wasit sudah terkumpul. Indonesia memang waktunya keluar dari AFF. Pensaran kronologinya. Tonton video sampai selesai. Laga panas antara Thailand dan Filipina di leg II semifinal Piala AFF 2024 baru saja digelar pada Senin, 30 Desember 2024 di Stadion Raja Mangala, Bangkok. Pertandingan ini menyajikan drama sengit sejak menit pertama, dengan timnas Thailand yang dilatih oleh Masatada Ishii langsung menekan pertahanan kuat dari timnas Filipina yang dipimpin oleh Albert Chapelas. Namun meski Thailand mendominasi serangan, pertahanan rapat yang ditunjukkan oleh The Ascals julukan timnas Filipina membuat mereka kesulitan untuk menembus gawang lawan. Sampai akhirnya pada menit ke-37, Thailand berhasil unggul lewat gol dari Peradol Chamrasame. Namun, yang menarik adalah kontroversi yang menyelimuti gol tersebut. Dalam tayangan ulang terlihat jelas bahwa bola yang dikuasai oleh Seksan Ratre sudah keluar dari garis lapangan sebelum akhirnya disodorkan kepada Chamrasame untuk mencetak gol. Wasit Kimura Hiroyuki yang memimpin pertandingan sama sekali tidak memanfaatkan video assistant referee dalam kurung VAR untuk mengecek kejadian tersebut. Padahal jika ia sempat melihat tayangan ulang atau sedikit bergeser untuk memastikan, gol tersebut bisa saja dibatalkan. Jika gol itu tidak sah, maka pertandingan akan berakhir 0-0 di babak pertama yang jelas akan mengubah dinamika pertandingan dan memberi Filipina peluang lebih besar di babak kedua. Dengan kemenangan Thailand yang dipertanyakan, muncul pertanyaan besar, apakah wasit seharusnya diinvestigasi? Banyak yang menduga ada unsur mafia sepak bola yang mempengaruhi jalannya pertandingan ini.
Bagaimana menurut kamu? Apakah wasit melakukan kesalahan besar atau memang Thailand pantas lolos ke final? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Shin Tae-yong hadapi Bung Toel dengan tenang. Inilah jawaban cerdas yang bikin semua orang terkesan. Tanpa ragu, Shin Tae-yong memberi jawaban cerdas atas tantangan yang dilontarkan oleh Bung Toel. Jawaban tersebut berhasil menjawab semua kritikan dan membuktikan kedewasaannya. Apa yang sebenarnya ia katakan? Shin Tae-yong memilih untuk meresponsnya dengan sikap profesional dan bijak yang justru mendapat pujian dari para penggemar sepak bola tanah air. Dalam situasi yang penuh tekanan, jawaban Shin Tae-yong menunjukkan kelas seorang pelatih internasional. Tidak hanya menghindari konflik, tetapi ia juga memberikan perspektif yang mengedepankan kemajuan timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memberikan jawaban yang luar biasa atas kritik yang diajukan oleh pengamat sepak bola nasional Tommy Welly, juga dikenal sebagai Bung Toel. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bung Toel adalah kritikus yang paling vokal sejak bergabung dengan STY sebagai pelatih timnas Indonesia pada 2019 silam. Sebagai tanggapan atas kritikan tersebut, STY menyatakan bahwa dia benar-benar menyadari tuduhan Bung Toel terhadap dirinya. Saya tahu itu dalam kurung Bung Toel. Penerjemah saya melaporkan. Karena dilaporkan jadi saya mengetahuinya, ujar STY dalam sebuah wawancara di YouTube KBS Indonesia dilihat FIFA Senin 30 Desember 2024. Alih-alih marah, STY justru mengakui jika sosok Bung Toel memang harus ada dalam dunia sepak bola Indonesia. Saya pikir orang-orang seperti dia harus ada agar sepak bola Indonesia berkembang. Tidak semua orang akan menyukai saya 100%, kata dia. Sebagai seorang manusia biasa, STY terkadang dalam beberapa kesempatan merasa kesal kepada Bung Toel. Jadi, saya pikir tidak masalah meski terkadang saya kesal juga, imbuh STY. Terkadang dalam hati saya bilang, saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Tapi dia masih mengatakan hal-hal yang tidak berguna, sambungnya. Tak lupa, STY juga menepis kabar negatif tentang dirinya yang dituding menggunakan buzzer. Ia menyebut reaksi warganet merupakan respon murni atas kritikan Bung Toel. Romelu Lukaku tak berdaya di hadapan Jay Itzes. Antonio Conte geram usai Napoli menang tipis. Romelu Lukaku harus menerima kenyataan setelah dikantongi oleh Jay Itzes. Namun yang lebih menarik adalah reaksi Antonio Conte yang tampak sangat kecewa meski Napoli berhasil meraih kemenangan tipis atas Venezia FC. Apa yang membuatnya begitu marah? Pelatih Napoli Antonio Conte kurang puas dengan kemenangan tipis 1-0 atas Venezia dalam lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025. Ia menilai seharusnya Partenopei bisa menang lebih dari 1 gol. Napoli menang tipis 1-0 saat menjamu Venezia di Stadion Diego Armando Maradona pada Minggu 29 Desember 2024. Tuan rumah yang tampil dominan baru bisa menjebol pertahanan Jay Itzes CS di menit ke-79 lewat gol yang dicetak Giacomo Raspadori. 1. Romelu Lukaku tak berkutik tim, arahan Conte benar-benar mendominasi pertandingan. Napoli mendapat banyak peluang, salah satunya lewat penalti Romelu Lukaku di menit ke-37 yang gagal karena ditepis kiper Venezia Filip Stankovic. Adapun penalti itu didapat setelah Itzes dinilai melakukan handball. Conte merasa cukup frustrasi karena lini serang mereka dibuat kesulitan untuk menjebol pertahanan Venezia. Terlebih, Lukaku ditempel sangat ketat oleh Itzes sehingga sulit untuk menciptakan peluang. Soal pertandingan ini rasanya seperti dikutub. Ketika Anda menguasai bola hingga 70%, gagal penalti, dan mengenai tiang gawang, ini seperti pertandingan klasik yang membuat kesal.
Hal seperti ini bisa terjadi, kata Conte. Saya sangat senang dengan Jack dalam kurung Raspadori. Saya mengharapkan lebih banyak gol bahkan dari pemain yang datang dari bangku cadangan, sambung pria asal Italia itu.